Halo teman-teman, di video ini saya akan membuat tote bag dengan diamond pattern. Saya menggunakan benang rajut polis sembur, jarum rajut nomor 5 dan 6, korek api, dan gunting. Pertama-tama kita akan buat simpul awal terlebih dahulu. Saya menggunakan jarum nomor 6. Untuk diamond pattern ini kita menggunakan dengan kelipatan 8. Maka saya akan membuat rantai sebanyak 56 rantai. Ini sudah 56 rantai. Kita buat 2 rantai. Kemudian kita akan membuat double crochet. Kita akan masuk ke rantai ketiga di bawahnya. Ini hasilnya. Ini nanti akan kita selesaikan sampai ke akhir. Ini sudah sampai di akhir. Kita akan masuk ke sebelahnya. Benang awal ini akan kita balut bersama-sama. Ini sampai nanti habis sisa benang ini akan kita balut supaya nanti hasilnya lebih kuat. Ini akan kita selesaikan sampai ke akhir. Ini sudah sampai di akhir. Kita hubungkan dengan rantai awal dan ditutup dengan tusuk selip. Sudah jadi alasnya. Kemudian kita akan masuk ke diamond patternnya. Diamond pattern ini kelipatan 8. Maka untuk mengawalinya kita akan membuat 3 rantai. Kemudian kita akan membuat double crochetnya sebanyak 7. Ini rantainya kita hitung 1. Ini yang kedua. Tiga. 4. 5. 6, 7. Untuk yang ke-8 kita buat rantai di atas. Di bawah pun kita langkah 1. Kemudian kita akan masuk ke rantai kedua di depannya. Kita akan mulai lagi membuat double crochet sebanyak 7 kali.
Ini sudah 7. Kita buat rantai. Di bawah juga kita langkah 1. Kita masuk ke rantai kedua di depannya. Ini akan kita lakukan secara terus-menerus sampai pola ini satu lingkaran. Ini sudah sampai di akhir. Kita hubungkan dengan rantai awal. Dan ditutup dengan tusuk selip. Sudah jadi untuk baris yang pertama untuk diamond patternnya. Untuk baris yang keduanya, kita maju terlebih dahulu 1 langkah ke depan dengan tusuk selip. Kemudian kita akan membuat 3 rantai. Jadi untuk baris yang kedua, kita masuk ke double crochet yang kedua. Ini hitungannya 1, kemudian ini yang kedua, 3, 4, 5. Jadi untuk baris yang kedua ini kita masuk 1 dari sebelah kiri dan 1 sebelah kanan. Masih langkahnya masih sama. Setelah ini 5, kita buat rantai 1. Di bawah pun kita akan melangkah 1 rantai. Kita akan masuk ke rantai kedua di depannya. Kemudian kita buat rantai 1 kembali. Kita akan masuk ke double crochet yang kedua pada motif yang di depan ini. Kita buat double crochetnya sampai 5. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita masuk ke rantai yang kita buat antaranya di motif yang pertama dan yang keduanya. Kita buat 1 rantai, masuk ke double crochet kedua pada motif di depannya. Kita buat kembali 5 double crochet. Ini hasilnya. Jadi nanti untuk baris yang berikutnya itu juga sama, semakin mengecil. Jadi 7, 5, 3, 1. Itu nanti akan mengecil. Kemudian yang
kita mulai awali satu ini, di atasnya nanti akan kita buat 3. Ini akan kita selesaikan sampai ke akhir. Ini sudah sampai di akhir. Kita hubungkan dengan rantai awal dan ditutup dengan tusuk selip. Sudah jadi untuk baris yang kedua pada diamond patternnya. Kemudian kita akan masuk ke baris ketiga. Kita akan masuk ke, kalau di baris kedua ini 5, kita akan menjadi membuatnya 3. Ini 1, kemudian yang kedua, yang ketiga. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita akan membalas dengan yang double crochet yang 1 ini, kita buat menjadi 3. Jadi kita akan masuk di rantai sebelah kiri dan sebelah kanannya. Di atas double crochetnya, kemudian di sebelahnya. Ini hasilnya. Jadi untuk baris yang ketiga ini 3 double crochet, 1 rantai, 3 double crochet, kemudian 1 rantai, kita buat lagi 3 double crochet. Satu rantai, kita buat kembali 3 double crochetnya di posisi rantai yang 1, terus di atas double crochet, kemudian rantai berikutnya. Ini hasilnya. Jadi ini nanti akan saling berganti. Yang sebelah sini mengecil, ini nanti akan membesar. Tuh hitungannya nanti kita balik. Nanti di sini 1, di sini 5. Ini akan kita selesaikan sampai 1 lingkaran. Ini sudah sampai di akhir. Kemudian kita hubungkan dengan rantai awal dan ditutup dengan tusuk selip. Ini sudah 3 baris motif diamond patternnya. Kemudian kita akan masuk ke baris keempatnya. Terlebih dahulu kita masuk ke double crochet yang di tengah. Kita buat 3 rantai. Kemudian kita akan membuat
Pada double crochet yang 3 ini kita buat 1 double crochet di atasnya. Ini rantai ini kita hitung 1. Kemudian kita akan membuat 5 double crochet di motif di depannya. Ini 5, kita buat dengan 1 rantai. Kita masuk ke double crochet yang di tengah. Ini ada di bawah, ini ada 3. Kita akan masuk ke double crochet yang paling tengah. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita akan membuat 5 double crochet pada motif di depannya. Ini hasilnya. Ini 1, kita buat 5, nanti 1 5 1 5. Ini akan kita selesaikan sampai 1 lingkaran. Ini sudah sampai di akhir. Kita hubungkan dengan rantai awal. Dan ditutup dengan tusuk selip. Kemudian kita akan masuk ke baris ke-5. Kita masuk terlebih dahulu ke rantai depannya dengan tusuk selip. Untuk baris ke-5 ini, pada double crochet 5 ini kita akan buat menjadi 7. Kemudian yang 1 ini sudah tidak ada, hanya nanti kita buat rantai 1 sebagai selangannya. Kita buat 3 rantai terlebih dahulu. Kemudian kita buat double crochet. Ini 2, 1, 2. Tiga. 4. 5. 6. 7. Ini jadi 7. Kita buat langkah 1 rantai, langsung masuk ke rantai kedua di depannya.
Ini hasilnya sudah terlihat dari pola diamondnya. Di yang paling bawah mengerucut, yang di sebelahnya itu dari kecil makin besar. Jadi kita akan kembali ke hitungan yang baris pertama di pola diamond patternnya. Di 7 langkah 1, 7 langkah 1. Ini nanti akan kita selesaikan sampai satu lingkaran. Ini sudah sampai di akhir. Kita hubungkan dengan rantai awal dan ditutup dengan tusuk selip. Ini sudah dalam posisi sama dengan baris yang pertama, tapi posisinya bergeser ke motif di depannya. Kemudian kita akan mengulang kembali. Pada double crochet yang 7 ini kita hanya membuatnya 5, kemudian kita akan mulai kembali 1 di antara dari motif ini. Ini kita masuk dulu dengan tusuk selip sekali ke dalam, lalu kita buat rantai ya. Ini hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan buat satu rantai. Di bawah pun kita langkah 1, kita akan masuk di antara dari 2 double crochet ini. Ini ada satu rantai. Kemudian satu rantai, kita masuk ke double crochet yang kedua. Jadi kita langkah 1 double crochetnya. Sudah 5, kita buat satu rantai, kemudian kita masuk ke rantai di antara 2 double crochet di bawahnya. Satu rantai, masuk ke double crochet yang kedua di depannya. Ini hasilnya. Jadi ini nanti akan mengerucut ke atas, dan di sebelahnya ini akan kita buat motif diamond patternnya untuk yang berikutnya. Ini nanti akan kita kerjakan sampai bentuknya ini mengerucut ke atas. Jadi ini ada 5, 3, 1. Akan kita selesaikan sampai 3 baris ke atas. Ini sudah sampai di akhir. Kita hubungkan dengan rantai awal dan ditutup dengan tusuk selip. Ini sudah jadi satu
diamond patternnya. Ini hasilnya ini. Jadi dia bentuknya diamond. Kemudian kita akan memulai kembali untuk yang diamond yang kedua. Jadi yang kita hitung nanti ini yang utuh ini. Kembali kita akan membuat dengan hitungan 7171. Jadi ini double crochet yang 5 ini akan kita buat jadi 7. Kita buat 3 rantai. Ini hitungan yang pertama. Ini yang kedua. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7. Kemudian kita buat satu rantai, kita masuk ke rantai kedua di depannya. Nanti akan kita buat lagi 7 double crochet. Nanti seperti ini. Jadi motif yang kita hitung nanti yang utuh dari awal ini, nanti akan kita buat motif ini sampai sebanyak 4 motif. Akan kita kerjakan sampai selesai. Sudah sampai di akhir, kita hubungkan dengan rantai awal dan ditutup dengan tusuk selip. Ini berakhirnya di tengah. Kita mulainya dari sudut ini, tapi setiap satu lingkaran dia maju satu langkah. Kemudian kita akan membuat motif penutup, yaitu single crochet. Setiap rantai di bawah ini kita akan isi satu single crochet. Ini hasilnya. Single crochet ini akan kita kerjakan sampai ke akhir. Ini sudah sampai di akhir. Kita tidak perlu menutup, kita lanjutkan aja langsung. Ini hasilnya. Single crochet ini akan kita buat sampai 3 lingkaran. Ini sudah 3 baris. Pada baris keempat kita akan membuat talinya. Talinya ini senyawa. Jadi langsung kita membuat
talinya di badan dari tasnya. Kita tentukan posisi dari talinya. Kita membuat di posisi ini. Kemudian di posisi di sini kita buat di sini. Yang belakang juga sama. Ini sudah ada posisi dari talinya. Kemudian untuk tali yang pertama kita akan membuatnya naik di belakang sini karena ini masih nanggung dan posisinya juga di ujung. Ini udah sampai di penandanya. Kita akan buat lantai untuk talinya. Lantai ini akan kita buat sampai panjang 50 cm. Ini sudah 50 cm. Kemudian kita hubungkan ke penanda berikutnya dengan single crochet. Ini sudah tersambung. Pada sisi di belakangnya pun nanti kita akan melakukan dengan hal yang sama. Ini akan kita selesaikan dalam satu lingkaran. Ini talinya sudah tersambung, keduanya sudah tersambung. Kemudian kita akan naik ke atas talinya. Pada sudut ini kita akan menggabungkan dua rantai menjadi satu. Ini supaya nanti tali tasnya ini naik ke atas. Kemudian kita akan buat single crochet sebanyak 5 kali. Ini sudah 5. Kemudian berikutnya ini akan kita buat dengan tusuk selip. Ini hasilnya. Di ujung ini pun nanti akan kita buat 5 single crochet, kemudian 2 rantai kita gabung menjadi satu pada sudutnya. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan single crochet kemudian. Ini akan kita selesaikan sampai ke akhir.
Ini sudah sampai, ini sisa 5 rantai. Ini akan kita buat dengan single crochet. Pada sudut ini kita akan menyatukan 2 rantai menjadi 1 single crochet. Karena kita menyatukan 2 rantai menjadi 1, talinya sedikit naik ke atas. Kemudian kita akan lanjutkan dengan single crochet. Ini hasilnya. Jadi di pangkal dari tali ini kita akan membuat 5 single crochet, sedangkan di atasnya itu adalah tusuk selip, sehingga nanti tali tasnya di tengah itu sedikit bulat. Nanti akan kita lakukan ke tali yang sebelahnya. Akan kita selesaikan sampai 1 lingkaran. Sudah sampai di akhir, kita akan kembali menyatukan 2 rantai menjadi 1. Ini hasilnya. Kita lanjutkan dengan single crochet banyak 5 kali. Ini sudah 5. Kita akan melanjutkan kembali dengan tusuk selip. Jadi ini udah 3 kali. Nanti talinya ini akan kita buat sampai 5 kali putaran. Ini sudah selesai, sudah 5 kali putaran. Kita tutup dengan tusuk selip. Kita buat tusuk selipnya 2 kali. Benangnya kita putus. Benangnya kita tarik ke belakang. Sudah rapi. Benangnya ini akan kita selipkan di antara benang di bawahnya sehingga terlihat rapi.
Ini sudah rapi, kita potong lalu dibakar. Penandanya kita lepas. Tasnya sudah jadi. Karena kita mengerjakan talinya dengan tusuk selip, talinya lebih padat dan teksturnya juga cantik. Tasnya sudah jadi, sudah siap untuk digunakan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan mencoba.